Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ustevina Tindie. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu contoh perusahaan startup, yaitu Gojek. PT aplikasi karya anak bangsa ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya, Gojek hanyalah layanan ojek, sepeda motor, dan kurir yang bisa dipanggil dengan menghubungi call center pada tahun 2015. Ya, di sini orang sudah asing mau dengar ini namanya Gojek ini atau yang disebut dengan ojek, karena sudah dari dulu memang nih ojek ini ada, tapi belum menggunakan aplikasi. Oke, Gojek mulai meluncurkan aplikasi dengan layanan ojek atau GoRide, pengiriman GoSend, dan belanja GoMart. Sekarang kita bisa menikmati berbagai layanan Gojek lainnya, termasuk pemesanan makanan, jasa bersih-bersih rumah, hingga beli pulsa. Pemesanan makanan ini sudah sangat gampang bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Jadi, Gojek sudah mendapat 11 seri pendanaan penggalangan dana pertama dilakukan pada tahun 2014. Dan perusahaan berhasil menggait Open Space Ventures dan Chapirik Foundation sebagai investor, namun nilai investasi tidak diumumkan. Pada 2019, Gojek kembali menggelar penggalangan dana dan berhasil menghimpun $1 miliar dari beberapa investor. Jadi Gojek ini sudah banyak dikenal orang, atau sudah banyak yang kita tahu, apalagi anak-anak zaman sekarang, zaman modern, itu sudah banyak yang mereka tahu. Jadi Astra International, mereka ini memiliki beberapa investor seperti Astra International, Tencent Holdings, JDID.com, dan Google. Kini Gojek telah menjadi startup decoration, yaitu startup dengan valuasi di atas $10 miliar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu startup. Startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan. Cuma tidak semua perusahaan dapat masuk dalam bidang tersebut. Istilah startup adalah yang menunjuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Istilah startup menjadi populer secara internasional pada masa gelombang .com. Pada masa saat itu, banyak .com didirikan secara bersamaan. Contoh-contoh startup yang sukses pada dunia maya itu ada Bukalapak, ada juga Gojek, dan ada juga tiket.com. Definisi ciri startup. Yang pertama itu usia perusahaan belum lama. Nah, yang dimaksud dengan usia perusahaan belum lama, jadi perusahaan ini baru didirikan sekitar 4-5 tahun, atau bisa dibilang perusahaan yang baru lahir atau masih bayi. Yang kedua itu jumlah karyawan yang sedikit. Nah, startup umumnya memiliki karyawan yang sedikit. Meski demikian, bukan berarti startup ini tidak maju. Justru semakin efisien dan bisa menghemat biaya karena menggaji karyawan yang sedikit. Nah, berikutnya itu ada bekerja multitasking. Nah, mengapa dibilang bekerja multitasking? Karena karyawan yang ada atau orang-orang yang ada dalam startup atau perusahaan ini bisa merangkap 2-3 pekerjaan sekaligus. Nah, yang berikut itu memiliki semangat muda yang tinggi. Nah, kenapa dibilang dengan memiliki semangat muda yang tinggi? Karena biasanya startup ini didirikan oleh anak-anak muda yang berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Nah, mereka ini
memiliki banyak keinginan dan kemauan untuk mendirikan suatu usaha dengan semangat yang menggebu-gebu. Nah, berikut itu ada penghasilan dan investor. Nah, penghasilan ini adalah penghasilan yang didapat. Sedangkan investor adalah orang yang memberikan dana besar dan menggunakan dana sendiri yang bisa mencukupi kebutuhan selama 2 sampai 3 tahun lamanya. Berikut itu memanfaatkan teknologi. Jadi perusahaan ini atau startup ini menggunakan teknologi jasa online dan menggunakan smartphone, mengoperasikannya lewat smartphone. Jadi contohnya itu seperti Grab, Gojek, Tokopedia, dan Ruang Guru atau aplikasi lainnya. Mereka ini menggunakan smartphone lewat jasa online. Contohnya saya mengambil contoh itu Grab, seperti yang teman saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu menggunakan website. Jadi startup ini menggunakan website untuk menjual atau mempromosikan barang atau jasa yang dimiliki dalam. Bahas tantangan dan peluang dari bisnis startup ini sendiri ya. Yang pertama itu tantangan. Fintech akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Hal ini terjadi karena tingkat keamanan nasabah dari setiap perusahaan startup itu relatif sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih. Dan jumlah perusahaan fintech itu yang semakin banyak yang akan menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat lagi. Kemudian yang kedua, adanya pilpres tentu saja ini memberikan pengaruh terhadap perusahaan, startup, dan investasi ke depan. Hal ini dikarenakan perubahan situasi ekonomi pada saat pilpres. Keadaan politik di suatu negara dapat berpengaruh terhadap bidang ekonomi di negara itu sendiri yang berdampak pada perusahaan startup dan investasi yang ada di negara itu. Kemudian yang ketiga, startup cryptocurrency tentu berjuang keras untuk menghadapi perubahan pasar. Hal ini dikarenakan perubahan pasar yang kuat yang sangat signifikan setiap harinya, seperti contoh harga mata uang digital yang selalu berubah setiap harinya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi atau kejadian yang terjadi di dunia setiap saat. Yang kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas tentang peluang bisnis startup. Yang pertama, pasar ekonomi. Pasar ekonomi halal yang dulunya dianggap minim profit menjadi profitable dan tentu saja membuat pasar ekonomi halal menjadi pasar ekonomi yang prospektif. Dan hal ini dikarenakan jumlah nasabah yang kalau bisa dibilang sekarang dominan memilih pasar ekonomi halal. Dan hal ini juga dikarenakan beberapa hal. Antara lain, pasar yang memiliki bunga yang minim dan tidak sulit untuk pengurusannya. Kemudian yang kedua, peluang yang kedua, ranah pembayaran di perusahaan setiap startup akan terus berkembang. Hal ini dikarenakan jumlah nasabah atau pelanggan perusahaan itu sendiri semakin meningkat pesat, yang membuat perusahaan berusaha untuk membuka ranah transaksi lebih besar lagi. Dengan menggait beberapa perusahaan keuangan lainnya yang tentu saja membuat pelanggan lebih nyaman dan dapat menciptakan transaksi yang lebih aman dan bervariasi. Jadi itu adalah beberapa tantangan dan juga peluang dari bisnis startup. Strategi bisnis startup, ada 9 metode yang tersusun dalam strategi bisnis startup. Yang pertama, ada perencanaan yang optimal. Nah, setelah menemukan ide yang ingin diwujudkan ke dalam bisnis startup, pertama-tama kita harus buat perencanaan yang sangat matang. Banyak orang seringkali memulai bisnis hanya berfokus kepada penjualan, keuntungan dan kerugian. Namun, membuat bisnis tetap bertahan harus ada pemikiran yang sangat panjang daripada hanya berfokus pada hal tersebut. Jadi, sebelum mengambil keputusan, kalian harus menyusun perencanaan yang matang agar siap menghadapi berbagai risiko yang mungkin akan ditemukan kemudian hari. Yang kedua, mengikuti perubahan konsumen. Nah, pada zaman kita yang sekarang ini, kita harus banyak memikirkan ide-ide yang unik, yang milenial, agar konsumen bisa merasakan hal-hal yang baru dan tidak ketinggalan.
Pastikan bisnis startup berkembang dengan memberikan ide-ide yang segar. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan konsumen. Selain produk, baik yang menjadi incaran konsumen, itu saja tidak cukup. Konsumen adalah raja, jadi kita harus mengoptimalkan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Nah, walaupun startup sebenarnya memiliki arti sebagai perusahaan rintisan, namun kebanyakan orang mengenal startup sebagai bisnis di bidang teknologi karena keterbatasan biaya. Bisnis startup dimulai di dalam dunia maya. Nah, yang kelima, ada tim yang produktif dan kompeten. Tim yang produktif dan kompeten adalah aset dalam bisnis. Pilihlah orang yang tepat, yang mampu melihat kebutuhan pasar. Yang keenam, bekerja sama dengan mitra yang tepat. Sebuah bisnis akan berkembang jika terhubung dengan mitra yang tepat di luar perusahaan. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. Nah, di sini kita sudah paham betul tentang jika membuat sesuatu untuk menuju kesuksesan, kita harus berani mengambil resiko yang mungkin akan dihadapi di depan nanti. Yang kedelapan, efisiensi. Harus ada pola efisiensi dalam bisnis yang dikembangkan. Yang kesembilan, yang terakhir, proses otomatis. Harus ada proses otomatis juga karena sangat penting untuk mengembangkan bidang penting lainnya. Oke, terima kasih.